semuanya, siswa kelas 6. Hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran pada tema 2, subtema 2. Nah, pembelajaran pertama kita adalah untuk mempelajari struktur dalam kalimat. Ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dalam suatu kalimat efektif pasti mengandung unsur seperti itu. Untuk memahami lebih jelasnya, silakan saksikan video ini lebih lanjut. Dalam kalimat memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Pertama-tama kita akan membahas mengenai subjek. Subjek adalah pokok pembicaraan, pokok bahasan, atau pelaku dalam sebuah kalimat. Contoh, adik sedang belajar. Maka, adik dianggap sebagai pelaku yang melakukan belajar. Atau batu itu keras. Batu sebagai pokok pembicaraan atau pokok kalimat. Kemudian objek. Objek adalah suatu sasaran yang dikerjakan oleh si subjek. Contoh, ibu memukul adik. Maka adik di sini adalah objek atau sasaran dari ibu. Contoh lainnya, kakak belajar bahasa Korea. Maka bahasa Korea dianggap sebagai objek atau sasaran dari kakak sebagai subjek. Predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek. Predikat dianggap sebagai suatu keterangan tentang kegiatan, sifat, atau benda dari subjek. Contohnya, Budi pergi. Maka pergi dianggap sebagai predikat yang menerangkan kegiatan pelaku. Atau, murid itu pintar. Maka, pintar dianggap sebagai predikat yang menerangkan sifat dari objeknya. Atau, ibu saya seorang dokter. Maka, dokter dianggap sebagai predikat atau profesi dari subjek. Kemudian, keterangan. Keterangan dalam sebuah kalimat biasanya menjelaskan tentang bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa yang dinyatakan dalam kalimat tersebut. Keterangan ada 5 jenis. Yang pertama, keterangan tempat. Biasanya menggunakan kata di kamar, di sekolah, di kantor, dan lain-lain. Yang kedua, keterangan tujuan. Biasanya menggunakan kata untuk membeli baju, supaya sehat, agar lulus ujian, dan lain-lain. Keterangan ketiga yaitu keterangan alat. Contohnya, mengendarai mobil, menggunakan pisau, atau lainnya. Yang keempat yaitu keterangan waktu. Contohnya, pada musim dingin, di hari Minggu, pada malam hari, pada pukul 7, dan lain-lain. Lalu keterangan penyerta. Keterangan penyerta biasanya menggunakan kata-kata ditemani kakak, dengan ayah, bersama teman, dan lain-lain. Demikian penjelasan tentang bagian-bagian atau predikat, subjek, objek, dan keterangan yang ada dalam suatu kalimat efektif. Setelah kalian memahaminya, silakan mengerjakan tugas yang diberikan.